Ah, ketika Nita kan tadi sempat katakan pernah bekerja keluar daerah, artinya keluar Aceh. Itu sempat terhenti nggak si Gupai Membaco ini? Gimana nasibnya ketika itu? Alhamdulillah enggak, makanya tadi saya bilang dukungan keluarga saya yang membuat si Gupai Membaca ini tetap ada. Jadi itu setiap hari Minggu biasanya dibawa sama adik dan teman-temannya. Jadi ada beberapa adik saya waktu itu kelas 2 SMA ya. Hmm. Kelas 2 SMA dia punya beberapa teman-teman yang selalu membawa si Gupai Membaca itu ke pantai kayak gitu. Nah, kemudian ketika adik saya lulus 2019 itu kan dia kuliah ke Banda Aceh. Ah, Hmm. itu nih yang paling menarik waktu itu saya pernah terhenti sekitar 1 bulan nggak ke pantai tapi tetap buka di rumah. Saya Hmm. bilang ke orang tua saya, ke ibu saya, mak masa nggak buka sih di pantai, soalnya beberapa orang WA nih, ada beberapa kenalan yang tahu si Gupai Membaca itu nongkrong setiap minggu di dermaga Suso tuh nanya, kok nggak ada si Gupai Membaca nih, kamu lagi di mana kayak gitu kan. Hmm. Nah biasanya kan saya suka posting tuh kalau mau ngelapak. Nah eh, waktu itu saya kasih tahu ke ibu saya, dan menariknya ketika ayah saya lagi di rumah, mereka ke pantai, ibu dan ayah saya tuh bawa buku untuk ngelapak gitu. Oh, Jadi akhirnya memang. peran peran mereka selama 2019 itu beberapa kali ngelapak di pantai itu yang bawa itu orang tua saya, ibu sama ayah. Karena Oh. kami semua anaknya tuh merantau. Saya lagi waktu itu lagi di Malang, adik saya yang kedua lagi di Bogor, yang satunya di Banda Aceh. Jadi kami cuma bertiga, dan akhirnya yang ngambil alih tugas untuk si Gupa Membaca itu malah orang tua. Hmm. Ini yang paling disyukuri ya. Akhirnya satu keluarga itu memang ikut berperan membangun si Gupai Membaco. Memang uh, Nita yang merintis, tapi akhirnya mendapat dukungan. Ini sesuatu pencapaian ya. Iya. Gitu. Uh, Nita, di awal-awal itu saya tadi ketika tantangan, pernah nggak di awal Segupai Membaca itu ketika ngelapak sampai tidak ada yang baca sama sekali? Dan seperti apa perkembangan saat ini? Berapa gitu? Kalau sekarang kalau Segupai Membaca buka lapak itu ada berapa yang datang? Perbandingan sama awal itu. Ya, itu menarik ya, ketika pernah sekali minggu itu karena hujan kali ya. Karena hujan kita sampai 3 kali pindah tempat, dan nggak ada yang baca sama sekali. Padahal waktu itu kayak, wah semangat nih hari Minggu. Biasanya saya tuh selalu nunggu hari Minggu ya, karena senang Hmm. tadi. Nah itu di sekitar bulan kedua sih, bulan kedua ketika ngelapak, hari mendung, tapi tetap pergi, tahu-taunya nggak ada yang baca gitu. Hmm. Dari pantai pindah ke parkiran, nggak ada orang juga, akhirnya memutuskan pulang dan singgah di sebuah rumah warga karena hujan, takut bukunya basah. Terus ngelapak deh di rumah warga itu. Ternyata ada juga sih yang baca anak-anaknya gitu. Tapi kalau di pantai waktu itu sama sekali nggak ada yang baca. Jadi itu kayak nyari-nyari cara. Hari ini gimana ya biar ada pengunjung. Tapi sebenarnya ketika tidak ada pengunjung itu juga tidak kecewa, karena saya sudah bilang ke adik saya atau siapapun yang bawa ke si Gupai Membaca, untuk lapak buku itu atau kita menyebutnya bookling, buku keliling itu nggak mesti ada orang kok, yang penting kita tetap di sana dan ketika ada orang cari kita ada kayak gitu. Kemudian kalau di rumah itu pernah sekitar 2 minggu, karena kan di rumah bukanya dari Senin sampai Sabtu. Itu tahun 2019, waktu itu belum ada buku baru, jadi anak-anak di sekitar rumah saya tuh kayak udah baca semua bukunya, jadinya mereka kayak dalam 1 minggu itu cuma datang 2 kali kayak gitu. Biasanya setiap hari mereka datang. Nah kalau perbandingannya sama sekarang, alhamdulillah selalu ada yang datang gitu. Kalau di rumah ya kan bukannya dari Senin sampai Sabtu. Biasanya kalau Minggu tuh bawa pustaka keliling. Nah kalau sekarang untuk buku keliling itu biasanya diundang ya, kalau ke desa-desa lain. Misalnya
ke desa Kutamerandeh. Nah, itu memang sudah ada anak-anaknya dan kadang itu diundang sama perangkat desa, sama sekolah Oh. gitu. Jadi memang sudah ada target pembacanya kayak gitu. Jadi kalau sekarang bisa dibilang berbeda ya sama awal-awal dibuka. Sekarang justru tidak tanpa hari tanpa ada pembaca dan memang di beberapa desa itu ada yang udah langganan gitu berarti ya. Eh Seiring perkembangan waktu kan tadi kata Nita anak-anak sudah habis membaca buku. Sekarang kondisinya dulu yang 400 buku. Sekarang seperti apa kondisi si Gupai membaca? Ada mendapat mitra mitra nggak gitu kita? Dan bukunya ada pertambahan nggak gitu? Sebenarnya kenapa di Sigupai Membaca itu bukunya kalau secara jumlah itu tidak nambah sebenarnya. Karena kenapa? Saya punya prinsip seperti ini. Buku yang masuk sama dengan buku yang keluar. Jadi ketika ada buku masuk ke Sigupai Membaca, saya mengambil beberapa buku untuk disumbangkan ke Taman Baca Masyarakat yang lain. Oh. Tahun 2018-2019 itu ada kirim gratis lewat pos. Namanya donasi buku Kemendikbud itu ya, pustaka bergerak. Jadi kan gratis tuh ngirimnya. Kita bermitra dengan beberapa TBM di luar Aceh. Jadi nanti kayak tukar buku gitu Bang. Mungkin saya ngirim 1 dus, nanti mereka ngirim 1 dus kayak tukar buku gitu. Nanti akhirnya buku itu balik lagi ke kita gitu. Jadi kan anak-anak setiap bulan punya buku baru seperti itu. Nah, secara jumlah tidak ada pertambahan berarti, tapi judul ya bukunya berubah jadi ya. Judul bukunya berubah dan jumlah bacaan anak-anak sekarang lebih banyak. Kalau dulu kan cuma sekitar 50-an ya di awal-awal. Kebanyakan ya buku-buku yang tadi buku kuliah, buku-buku sejarah gitu kan. Karena kebetulan saya kuliah di sejarah gitu. Kalau sekarang buku-buku anak-anak itu lebih banyak kayak buku dongeng atau apa gitu. Nah, saya itu cara nambah bukunya ikut giveaway, terus ikut lomba misalnya ada lomba kemarin dari BIP, dari penerbit besar tuh biasa kan suka ada lomba-lomba tuh nulis artikel atau apa gitu yang hadiahnya buku, termasuk kemarin terakhir di paperan Kompas Gramedia, terus ada beberapa penerbit besar juga yang lain, terus mitra dengan Pijar Ilmu 1 kali itu dapat 200 buku anak gitu. Oke. Kalau sekarang paling mendominasi berarti buku tidak ada yang mendominasi atau memang merata dari buku dongeng hingga buku sejarah gitu ya? Novel juga? Ada. Oh. Kalau anak-anak desa atau orang-orang sekitar yang paling minat itu buku apa sih dibaca? Saya ingin tahu nih orang-orang paling suka baca buku apa gitu. Fiksi atau non fiksi sih? Kalau untuk anak-anak sendiri ya terputus. Kita akan menunggu masuk lagi Nita. Udah Bang, bisa? Ya aja. Untuk anak-anak sendiri itu buku yang paling banyak diakses sama mereka ya buku-buku dongeng itu sih sebenarnya fiksi. Nah, kalau untuk orang-orang dewasa itu biasanya kebanyakan buku-buku Islami gitu. Baik yang bentuknya fiksi atau yang kayak mungkin ceramah apa kayak gitu. Oke, berarti bukunya memang masing-masing ada segmen tersendiri ya. Nita, di awal-awal kan katanya ngelapak itu masih pakai motor pribadi, kemudian untuk pergi ke pantai. Kalau sekarang seperti apa? Masih seperti itu terus atau sudah ada perkembangan nih mungkin? Sudah ada kemajuan? Sekarang tuh pakai, ya Allah, siapa pula yang telepon nih? Ya. Narasumbernya banyak diganggu sama orang nelpon nih, ya. Gimana nih? Jadi gimana tadi? Kalau di awal kan pakai motor, sekarang gimana perkembangannya si Gupai membaca nih? Kalau saat ini
eh, halo. Halo ya ya Nita, ya terhubung. Kalau saat ini tuh si Gupai membaca eh, eh sorry. Kita sekarang pakai becak barang gitu ya. Mm, mm. Pakai becak barang dan ada raknya. Nah, kemarin itu di tahun 2018 ada project sama pijar ilmunya Astra Asuransi kayak gitu. Nah, salah satunya diamanahi ngasih rak itu. Gitu sih. Oh gitu. Jadi kemana sekarang bawa pakai becak baraknya. Jadi jumlah buku yang dibawa itu lebih banyak. Kalau dulu kan terbatas karena naik motor ya. Ya. Gitu. Berarti sekarang desainnya memang sudah lebih bagus ya, desain pustaka. Tidak harus lagi menggelar rapat, cukup di becak itu aja seperti itu ya. Ya, cuman di becak itu yang ada raknya, kemudian taruh terpal. Oh gitu. Suatu hari nanti berharapnya gimana nih? Berkembang jadi mobil ya setidaknya ya. Nggak juga sih, nggak ada tempat parkir soalnya. Oh enggak ada. Tapi Nita ini kan sudah program ini kan mengabdi untuk pendidikan di Apia. Eh sudah berapa tahun ini memang tidak ada pernah bekerja sama atau memang tidak ada dilirik oleh yang istilahnya untuk menjadi mitra seperti misalnya tadi saya katakan mungkin ada mitra menyediakan dalam bentuk mobil pustaka mobil atau hal yang lain mungkin mendesain pustaka di rumah menjadi lebih baik misalnya dari pemerintah atau swasta dalam program CSR belum pernah nih ya. Kalau untuk pemerintah itu paling perkembangannya dukungan mereka itu baru di kemarin sih waktu untuk TBM rintisan tuh didukung sama Dinas Pendidikan untuk memberikan rekomendasi ya. Iya ya. Terus kalau misalnya yang lain sih belum ada. Kalau perpustakaan daerah sendiri katanya boleh bermitra untuk peminjaman buku. Jadi bisa mitra untuk pinjaman buku dalam jumlah banyak kayak gitu. Sama pustaka daerah. Jika suatu waktu nanti bisa apa dia mau buku itu bisa kayak gitu mengajukan semacam proposal lah kata pustaka daerah gitu. Oh ya. Kalau dari swasta belum ya? Tadi ada Astra tadi ya? Astra Asuransi itu. Oh. Jadi Astra Asuransi itu dulu kebetulan saya itu relawan di Ruby ya. Jadi ada kerjasama gitu. Nah salah satunya ya itu pembenahan pustaka. Kemarin tuh ngajuin beberapa pustaka dipilih si Gupai Mambaco karena kita sistemnya bergerak ya. Gitu.